kajian Ahad pagi yang mungkin sementara oleh kita diadakan terlebih dahulu karena kondisi yang mungkin tidak memungkinkan. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Kita semua bisa menghadiri acara sebenarnya rutin 2 minggu sekali yang mungkin sementara adakan untuk pagi ini. Pertama-tama banyak terima kasih sekali kepada Pak Ustaz Dr. Haji Ahmad Ghazali yang kalau berkenan hadir. Rencananya Pak Ghazali kita minta sehari untuk minggu ke-4 Ahad keempat. Seperti biasa, kajian Ahad subuh akan diadili pada waktu sujud. Waktu sujudnya sekitar 5:57. Nanti kita berikan kesempatan untuk hadirin semuanya kalau ada hal-hal. Selanjutnya kami persilakan para pengajar itu memberikan kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudu bi kulli lisan, al-ma'budu bi kulli zaman, al-maqsudu bi kulli makan, kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi ahlil sidqi wal irfan. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus DKM Masjid Nur Ittihad beserta jajaran dan pengurusnya, waqif minhumul lahid wa minhumus samit, baik yang waqifnya sudah Allah panggil lebih dulu, baik orang tua kita yang sudah berjasa dengan Masjid Nur Ittihad ini sudah lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minhumul lahid wa minhumus sabit, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang paling terbaik di sisi. Dan kita jamaah tetap maupun tidak beserta DKM insyaallah terus mendapatkan curahan rahmat, inayah, ma'unah, taufiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tetap sehat, tetap manfaat, dan bisa mengoptimalisasi sisa-sisa umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau saya tinggal di Joglo sambil kemari, itu orang bukan pada tidur, pada melek. Tapi permasalahannya ketika orang tidak mengoptimalisasi sisa umurnya, padahal Allah sudah tekankan wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah suruh para malaikat, Allah perintahkan majmu'atun minal malaikah, Allah kirimkan satu
pasukan dari malaikat yang Allah miliki untuk apa? Hal minhum yastaghfirun, cari hamba-hambaku yang minta ampun, cari hamba-hambaku yang minta rezeki, cari hamba-hambaku yang minta sehat. Minhum yastaghfirun. Dan kita alhamdulillah, saya termasuk alhamdulillah mungkin tidak pertama tadi, mungkin akhir, tapi di belakang saya ada beberapa orang juga yang sempat sholat qabliyah. Ini artinya bisa diyakinkan kita yang hadir sholat subuh pagi hari ini memang sudah bersiap intizar sholat ila sholat. Itulah yang paling baik menurut Rasul, menunggu waktu sholat sebelum kita dipanggil sholat. Ini artinya Allah masih kasih kita taufik, dorongan. Kita datang ke Masjidul Hidayah ini bukan karena kita sehat, tapi Allah titipkan kesehatan. Di bulan yang lalu lagi, ya, karena bulan lalu kena PPKM. Sekarang juga PPKM juga sih. Cuman rumah sakit sudah ada jalan. Saya seminggu ini juga keliling-keliling ke beberapa rumah sakit karena juga menjadi rohaniawan di rumah sakit Kartini. Jadi kalau ada yang sudah hampir sampai ajalnya, itu kita menemani untuk mudah-mudahan menenangkan keluarganya. Hampir syukur alhamdulillah tidak seperti dulu-dulu. Ini artinya satu kesyukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan coronanya kagak sampai ulang tahun 3 kali. Cukup 2 kali aja, ya. Ya kan kalau akhir tahun ini jadi 2 kali dia ulang tahun. Mudah-mudahan sih selesai sehingga mudah-mudahan kita nikmat betul beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja dorongan-dorongan yang boleh dan apa saja dorongan-dorongan yang tidak boleh. Insting apa saja yang Allah berikan kepada kita untuk bahwa ini baik, ini tidak baik, ini hak, ini batil. Maka doa kita, Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa. Tunjukin mana yang benar. Tapi setelah kita tahu itu benar, ada dorongan kepada kebenaran. Kan kalau pagi ini kita asam uratnya datang ke kita, kan kita nggak bisa usir. Darah tingginya tiba-tiba nyampe, nggak bisa kita usir. Tapi Allah titipin, ya enak badannya, kita sholat subuh berjamaah. Ya. Ayo pagi-pagi kita aktivitas karena memang didoakan Rasul. Nah insya Allah pagi hari ini memang kita didorong terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang syukur alhamdulillah ini masih di pekan kedua dari Muharramnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Muharram suatu momentum yang euforia. Meskipun PPKM saya perhatikan semangat untuk berbagi baik secara real kita lihat maupun di media sosial itu luar biasa. Dari yang mulai 150 bingkisan bahkan ada yang sampai 5.000. Ini satu kebanggaan kita bahwa kita umat muslim itu ba'duhum ba'd. Selalu Allah kasih titip perasaan bahwa dia saudara kita adalah saudara dia, sehingga mudah-mudahan dengan kebersamaan ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang Allah sampaikan adalah minha arba'atun hurum. Ada 4 yang kemudian Allah berikan keistimewaan keberkahan. Salah satu mutataliyah 3 yang berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dengan ini yang masih berjalan adalah Muharram. Dan yang satu lagi munfasilah, terpisah, ya. Dia ada antara Sya'ban dengan Ramadan, ya.
Itu artinya berdekatan dengan Syaban, berarti bulan Rajab. Maka selalu kita didorong oleh orang-orang soleh, para ulama, untuk terus mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Itulah yang menjadi iktibar kita ketika bulan Muharram. Juga Allah selamatkan bukan hanya Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun, tapi Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari konspirasi. Konspirasi siapa? Konspirasinya Fir'aun dengan sekutunya Haman. Ini kan kalau kita aplikasikan kehidupan kita rada-rada mirip. Ya. Satu sisi kita pengen berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya kena betul tuh apa yang disampaikan Rasul. Kafa bil mauti wa'izo, cukup kematian itu sebagai pengingat kita. Depan, rumah, belakang, kanan, samping, kiri, rasanya udah pada pulang. Bukan hanya saudara kita, jiran tetangga kita yang biasa menyapa kita juga udah nggak ada. Jadi pengen kita berdekatan dengan Allah, pengen kita sholat berjamaah beribadah, tapi sisi memang kita harus ati Allah wa ati Rasul. Untuk kemudian mu'udil amri minkum, kita sama-sama patuh taat dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita sepakati, tapi di satu sisi kita pengen banget husnul khatimah seperti beberapa saudara kita. Ya. Ada yang beritanya terakhir mau apa, pesan apa, pengen wasiat apa, yang terekam jemaah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, sampai akhirnya udah nggak bergerak lagi. Sehat dia, bukan karena sakit, tapi dengan berbagai hal Allah bikin asbab. Ya, nyender, tiba-tiba kelamaan nyender nggak gerak-gerak. Ya, makanya kalau kita nyender kayak saya nih, pahala ngajinya dibagi dua, setengahnya buat saya, setengahnya buat bangku nih. Karena nyender dia yang nopang saya. Tapi yang agak nyender pahalanya satu, karena dia betul-betul menggunakan jawari, menggunakan organ tubuhnya itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya nyender-nyender, berarti pahalanya setengah nih, bagi dua membantu. Ya. Maka selamat dari konspirasi Fir'aun dan Haman yang doanya sampai sekarang masih viral. Apa itu? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika Nabi Musa menyatakan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, maka terbukalah Laut Merah. Dan itu yang sering dibaca oleh beberapa guru kita, orang tua kita. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Kita mau ingat siapa lagi? Yang mati udah banyak, yang kurang sehat udah banyak contohnya, yang isoman masih ada aja. Siapa lagi yang kita mau ingat? Lakal hamdu, hanya Engkau ya. Wa ilaikal mustaka, kepadamulah kami berkeluh kesah, ngadu. Ini ngadunya di wall Facebookmu, ngadunya di status WA, Instagram, Twitternya mu. Kalau ngadu berarti ke Allah. Yang terakhir wa antal musta'an, dan Engkaulah yang maha penolong. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatan Allah. Maka Muharram kita hari ini masih pada naungan pandemi Corona jilid 2. Mudah-mudahan sih, sangat kita berharap dengan fenomena belakangan yang landai dan landai, insya Allah Muharram tahun depan
kita masih Allah berikan umur panjang, sehingga mudah-mudahan tidak lagi pada suasana pandemi yang kita rasakan hari ini. Maka kesedihan, kegelisahan, kegalauan yang kita rasakan, bahkan mungkin kekhawatiran. Ya, beberapa orang ketika mana nyelawat itu situ meninggal, begitu yang meninggal pakai peti mundur dia pelan-pelan. Tadinya semangat banget, ayo kita doain. Ya, kan kita nggak tahu kadang-kadang ya, si anu meninggal kita datang, ya kan? Karena kita terbiasa dorongan. Ada saudara kita ya kan lagi senang ngapain itu selamatan nempatin rumah baru. Ya kita pengen bukan cuma dia doang yang kemudian dikasih rumah baru, tapi mungkin anak kita, cucu kita, maka kita ikut berdoa. Ada musibah, kita juga pengen nantinya kita didoain juga sama orang, maka kita datang. Tapi begitu di depannya ada peti, nah itu udah mulai tuh, saya kamar mandi dulu ya. Kamar mandi, ada yang ketinggalan, sendal lah, kunci lah, ya kan. Pura-pura angkat telepon, padahal teleponnya nggak hidup. Angkat telepon dulu nih, kan kalau angkat telepon, teleponnya nyala-nyala, meskipun nggak bunyi. Ini nyala kagak, bunyi kagak, tapi angkat telepon. Ya. Itulah kegelisahan, kekhawatiran. Maka kegelisahan dan kekhawatiran itu akan terus mengiringi langkah kita karena kita masih tinggal di dunia. Dunia itu adalah darul bala, negeri ujian, negeri cobaan. Maka orang yang sudah lewat dari darul bala, negeri ujian, negeri cobaan ini, saudara kita yang sudah mendahului kita itu bukan mati, tapi dia pindah ke negeri yang lain, ke alam yang lain. Entah itu alam barzakh yang sudah Allah siapkan untuk ruh-ruh yang kemudian dijemput oleh perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yursalu alaihil malak, Allah kirimkan malaikat yang begitu banyak, indal khaddil basar, sepanjang mata memandang. Makanya kalau kita berada di rumah orang yang gak enak badan dan sepertinya sudah sekarat, sudah waktunya, kemana si anu kayaknya udah payah itu, kita melihat, maaf, beliau kelihatannya pandangan mata jauh, ngeliatin ke depan aja padahal nggak ada apa. Kalau kita tanya ngeliatin apa sih? Itu apaan itu? Kenapa? Yursalu alaihil malak, Allah kirimkan malaikat banyak, indah ghadil basar, sepanjang mata memandang. Ini saya kalau melihat lampu tuh, terus sepanjang mata memandang. Kalau yang lain gelap. Berarti malaikatnya ada di situ. Kalau ini rumah kita, pantas kalau orang udah mau wafat ngeliatin begini aja. Kadang-kadang waalaikumsalam, kadang-kadang kasih jalan, biarin dia duduk. Yang sebelahnya bingung, siapa yang mau duduk? Begitu ajal mendekat, kalimat sudah agak susah terdengar, ya, agak mulai pelok. Kadang-kadang gak jelas, itu lama-lama matanya kemana? Ke atas. Dan berapa banyak orang wafat matanya itu ke atas. Kenapa ke atas? Fanazala bihi wahidun. Allah perintahkan satu malaikat turun dari yang ghadil basar tadi, turun ngapain? Ngejemput kita. Itulah malaikatul maut, atau yang kita sering sebut dengan Israil. Maka ada lagunya tuh kalau ibu-ibu, bila Israil datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan. Bila Israil datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan.
seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Gak ada gunanya lagi tuh teman CS, tukang ngopi bareng, mana-mana bareng. Kalaulah ada amal di dunia, itulah dia pembela kita. Mana amalnya? Salat subuh berjamaah, duduk nungguin syuruk sampai tadi sudah disebutkan sampai syuruk jam 5.57. Ini yang dicatat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dunia darul bala ini akan tetap menjadi tempat untuk menguji kita. Sebatas mana lidah kita akan terus mengingat, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sejauh mana kita ketika mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, yang mati, yang wafat mohon maaf. Orang tua, apa kata dia? Siapa yang meninggal? Si Haji Usman. Ya pantas dia mah. Emang udah agak ada pantarannya. Kan dia mah pantarannya pun asam dulu. Pun asamnya udah mati. Dia mah pantas tuh. Ya begitu. Kalau udah agak ada temennya, pantas. Siapa yang meninggal? Si itu, si Udin gitu kan. Lah, kan tadi masih sholat subuh bareng, tadi masih kuliah subuh kajian bareng, ada dia gitu yang benar, yang benar. Jadi kalau orangnya udah mohon maaf udah tua, kita biasa aja, karena menurut kita wajar, karena kita mengukur hukum Allah itu dengan otak kita. Kenapa? Siapa yang tinggal? Si B, ya pantas dia mah. Ya dikit-dikit dibawa ke rumah sakit, dikit-dikit digotong, biarin dah daripada nyusahin begitu aja. Ini artinya kita kadang mengukur darul bala ini, dunia tempat ujian dan cobaan dengan otak kita. Padahal tadi Al-Baqarah 155 kita akan tetap diuji dengan kegelisahan. Satu perasaan yang kurang nyaman. Tadi ngeliat peti aja kita udah mulai. Dulu orang kalau ada orang wafat dibuka wajahnya. Kenapa? Berapa banyak orang wafat itu matanya masih ke atas. Sehingga Rasul perintahkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu insya Allah kalau dibacakan Bismillah wa ala millati Rasulillah atas nama Allah dan atas ajaran yang disampaikan Rasulullah, maka kami semua mengikhlaskan itu matanya ketutup dulu. Sekarang boro-boro, ya. Udah ogah orang. Dulu kita kalau mau makan cuci tangan. Jadi kalau cuci tangan tuh udah mau makan. Sekarang cuci tangan mulu, makannya kagak. Dulu begitu, mau makannya udah ada makanan cuci tangan. Sekarang cuci tangan mulu, makannya kagak. Ini kan satu hal yang kita terus akan diuji. Makanya kalau kita dengar di mimbar ini, sering guru-guru kita menamakan tahun ini dengan apa? Amul huzan, tahun kesedihan. Ulama pada wafat, orang tua pada nggak ada, tetangga udah pada duluan. Nah, selain kita mengingat itu, kita juga bisa buka nanti surat Al-Ankabut di ayat 2 dan 3.
Apa itu? Selama kita masih Allahu Akbar, alhamdulillah, udah azan. Selama kita masih ingat Allah, afa hasiban nas, apakah kalian akan mengira ayat roku, mereka yang beriman, ya, dibiarkan ayyaqulu amanna, ketika dia Allahu Akbar, ya kan, sami Allahu liman hamida, ya, ketika dia ngingetin istrinya, ngingetin suaminya, ngingetin anaknya buat sholat subuh, wa hum la yuftanun,